Sudah siap belum ya? Kita tanya ya Kak Ajeng. Sudah siap sekolah minggu adik-adik? Lambaikan tangan ya. Sudah sekolah minggu Kak Ajeng. Lambaikan tangan yang tinggi Kak Ajeng. Iya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini dan kita mau menghadap pada Tuhan, mari kita pujikan Bapakku datang padamu. Yang baik ya adik-adik ya. Tangannya boleh gini seperti Kak Alun sama Kak Ajeng. Yuk kita pujikan. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, mari kita doa pembukaan yang dipimpin oleh teman kita Andrian. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersama teman-teman sekolah minggu akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua, sehingga ibadah sekolah minggu kami ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Berkati kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Siapa yang anak Tuhan balik berdiri? Ayo berdiri. Siapa yang anak Tuhan balik berdiri? Ayo berdiri. Siapa yang anak Tuhan? Ayo kita berdiri. Siapa yang anak Tuhan balik berdiri? Ayo berdiri. Ya, semangat Kak Ajeng. Semangat dong, Kak. Wah, semangat dong. Adik-adik di rumah juga pasti semangat ya Kak Ajeng. Gimana kalau kita olahraga yuk Kak? Yuk. Coba kita goyangkan badan-badan kita. Ayo Kak, goyangkan. Kita geleng-geleng Kak. Wah, tangan kita Kak. Wah, enak ya kalau olahraga itu. Nah, gimana kalau olahraga sambil nyanyi Kak? Juga bagus tuh, Kak. Ide bagus ya Kak ya. Kita mau pujikan apa Kak? Dikepak-kepakkan tangan. Kepakkan tanganmu. Oke. Ikuti gerakan Kak Alun sama Kak Ajeng ya. Kepak-kepakan tanganmu, digoyang-goyangkan badanmu, digeleng-gelengkan kepala, menghilangkan kantuk dan lesu, di
Ya, sana ya Kak Alia. Good. Good. Apa artinya Kak Ajeng? Ya, benar sekali. Artinya adalah baik. Iya, benar adik-adik semuanya. Jawabannya good itu artinya baik. Seperti Tuhan Yesus yang baik sama kita semuanya. Seperti lagu ini Kak. Ya, Allah baik. Kita mau pujikan bareng-bareng ya adik-adik ya. Yuk Kak Ajeng ya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik buat saya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik buat saya. Kak Alun masih ingat nggak cerita minggu lalu? Masih ingat dong cerita minggu lalu. Kita tanya adik-adik ya. Adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Masih ingat nggak? Wah, masih dong Kak. Ceritanya kan Raja Salomo ya, itu yang berdoa sama Tuhan, meminta hikmat dia dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Nah, ceritanya untuk hari ini apakah masih di Raja Salomo ya? Mau penasaran kan adik-adik? Mau dengerin kan pastinya? Iya dong Kak Ajeng. Sebelum kita dengarkan cerita dari Kak Vera, mari kita pujikan Awas Iblis Musuh Kita. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Awas iblis musuh kita. Sekali lagi, awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Awas iblis musuh kita. Apa aja? Oh iya, bayi baru nangis ya. Coba dengerin lagi Kak Ajeng. Oh, sudah diam. Tadi nangis, terus diam. Kira-kira apa ya yang terjadi sama bayi? Sama bayi itu kok nangis terus diem? Nah, mau dengerin ceritanya kan Kak Ajeng? Mau dong, adik-adik di rumah juga mau dong. Ceritanya apa kok ada nangis? Ada seorang bayi yang nangis. Ada bayi 1, 2, 3 atau banyak ya Nak? Iya, penasaran kan? Kita siapkan hati kita bunga telinga kita Kak. Kita mau dengerin cerita dari Kak Vera. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan pesan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Alun dan Kak Ajeng ketika MC sudah mengatakan ya bahwa ada suara bayi yang sedang menangis. Tetapi tiba-tiba tangisan bayi itu tidak terdengar lagi. Apa ya yang terjadi pada bayi itu? Nah, kita akan mendapatkan jawabannya di dalam cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa dipersiapkan Alkitabnya dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Kitab Raja-Raja pasal 3 ayat 16. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Nah, yang sudah ketemu silakan nanti diberi pembatas dan kisah selengkapnya nanti bisa dibaca di dalam Alkitab ini setelah sekolah minggu. Nah, sekarang yuk kita dengarkan ceritanya.
Adik-adik, apakah kalian ingat apa yang diminta Salomo kepada Tuhan pada saat Tuhan menemuinya dalam mimpi dan memperbolehkan Salomo meminta apa saja? Ya, benar. Ia tidak minta kekayaan, umur panjang, atau supaya selalu menang dalam peperangan, meskipun ia telah menjadi seorang raja. Tetapi, ia meminta hikmat supaya dapat memimpin rakyatnya dengan benar dan dapat membedakan perkara mana yang baik dan mana yang jahat. Sebagai seorang raja, setiap hari Salomo menemui rakyat yang datang dan memohon supaya raja menyelesaikan persoalannya. Ada banyak orang yang datang dan menyampaikan bermacam-macam persoalan kepada Raja Salomo. Nah, pada suatu kali, datanglah 2 orang ibu menghadap Raja Salomo sambil membawa seorang bayi. Ibu yang satu berkata, "Tuanku Raja, tolonglah aku. Dia mau merebut bayiku." "Hah? Tidak benar, tuanku. Bayi itu adalah anakku." Salomo pun meminta mereka menceritakan kejadian sebenarnya. "Tuan, kami berdua memiliki bayi, tapi bayinya mati tertindih tubuhnya saat malam. Lalu dia mengambil bayiku." "Bohong, tuanku. Bayi ini anakku." "Tunggu dulu, biar dia melanjutkan ceritanya." "Tuanku, kami berdua tinggal serumah dan sama-sama punya bayi. Tapi bayinya mati karena tertindih tubuhnya saat tidur. Lalu dia tukar bayinya yang mati dengan bayiku." "Bohong, Tuan. Bohong. Bayikulah yang hidup dan bayinya lah yang mati. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini kepadaku?" Bagaimana denganmu? Apa buktinya kalau kamu adalah ibunya?" "Tuan, seorang ibu pasti mengenal anaknya. Saya tahu ini anak saya." "Dia bohong, tuanku Raja." "Tuan, tolonglah. Tolong supaya anakku dikembalikan." Raja Salomo berpikir siapa yang benar di antara 2 ibu itu. Dia ingat Tuhan berjanji memberinya hikmat. Sementara itu, semua orang yang ada di situ menanti-nanti apa yang akan dilakukan oleh Raja Salomo. Lalu ia berkata, "Bawalah sebuah pedang." "Hah?" Semua orang terkejut. Katanya lagi, "Bagi bayi itu menjadi 2." "Hah? Tuanku?" "Bagi menjadi 2 dan berikan kepada masing-masing ibu itu setengah bagian." Maka pengawal itu pun mengambil sang bayi dan melaksanakan perintah Salomo. Tetapi salah satu ibu itu berkata sambil menangis, "Jangan, jangan tuanku Raja. Berikan saja bayi itu padanya. Tolong jangan bunuh bayi itu." "Aku telah bertitah." "Jangan tuanku. Jangan bunuh bayi itu. Berikan saja padanya. Berikan padanya." "Bagaimana? Kamu diam saja?" "Tuanku Raja, kami menuruti kehendakmu supaya adil." Saat pengawal itu bersiap melaksanakan perintah raja, "Hentikan! Aku bilang hentikan!" tiba-tiba Raja Salomo menghentikan pengawal itu. Kemudian Raja Salomo mengambil bayi itu dan memberikan kepada ibunya yang sebenarnya. "Kamulah ibu yang sebenarnya. Kamu melakukan apapun untuk menyelamatkan hidup anakmu." Ibu itu sangat bahagia. Ia berterima kasih pada Raja Salomo. Semua orang melihat betapa bijaksananya Raja Salomo.
Mereka menjadi yakin bahwa hikmat Tuhan benar-benar menyertai Raja Salomo. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mengetahui bahwa hikmat Tuhan menolong Raja Salomo untuk dapat memutuskan dengan adil, dengan benar. Dia bisa membedakan mana ibu yang berbohong dan mana ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, adik-adik, kita juga bisa loh meminta kepada Tuhan supaya kita juga punya hikmat seperti Salomo. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Contoh, misalnya untuk adik-adik nih sekarang yang di rumah saja, kita belum bisa sekolah dan karena ada virus corona. Nah, supaya tidak tertular virus corona, kita tidak boleh jajan sembarangan. Tetapi kadang-kadang kita kepengen beli ini, kepengen beli itu. Lalu kita minta kepada orang tua kita. Dan ketika orang tua kita tidak membelikan, jangan jajan dulu ya. Sekarang lagi banyak virus. Nah, siapa yang lalu merengek-rengek dan menangis. Lalu bilang, papa jahat, mama jahat. Nggak mau belikan buat aku. Padahal aku lapar. Nah, itu tidak boleh. Kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Juga mungkin untuk kakak-kakak yang sudah sekolah di SD. Nah, pada saat seperti ini kita sekolah di rumah saja. Sebentar lagi kakak-kakak akan tes kan ya. Nah, kakak-kakak yang akan tes ulangan dari rumah. Nah, kalau ulangan dari rumah boleh buka buku enggak ya? Ayo, boleh buka buku enggak? Nah, yang namanya ulangan itu adalah untuk menguji apakah saya sudah memahami pelajaran yang diberikan atau belum. Nah, oleh karena itu, sebelum ulangan kita harus belajar terlebih dahulu dan saat ulangan dilangsungkan, kita tidak membuka buku lagi. Semuanya sudah tergantung dari apa yang sudah kita pelajari. Tapi kadang-kadang dalam hati kita, dalam pikiran kita berpikir, kan Bu Guru nggak tahu, kan Pak Guru nggak tahu, nggak ada yang lihat. Aku bisa saja membuka buku, sehingga jawabanku nanti waktu ulangan semuanya benar. Nilaiku dapat 100. Tapi ingat bahwa nilai 100 itu ternyata kita dapatkan dengan cara yang tidak jujur. Nah, cerita sekolah minggu sampai di sini. Selamat melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kamu pasti bisa. Tuhan memberkati. Nah, saatnya persembahan ya Kak Ajeng ya. Kita siapkan persembahan kita, masukkan ke dalam amplop. Siapkan, kita mau mempersembahkan buat Tuhan. Sebelum kita persembahan, kita baca ayat Al-Quran kita dulu yuk. Ayo, dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mau pujikan bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
pembukaan dan penutup yang dipimpin oleh teman kita Albert. Silakan Albert. Kami sudah selesai bersekolah minggu. Beri kami kesehatan dan supaya pandemi ini segera selesai. Dan juga kami akan persembahan, kiranya beri kami persembahan dengan ikhlas. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Iya, selesai sekolah minggu adik-adik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan. Iya, kalau mau keluar harus pakai masker. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, sekolah minggu kita